Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kita bertemu kembali dalam program 12 Days of Christmas Prayer bersama dengan KPA Sydney dan Jakarta. Hari ini kita memasuki ke hari 10, yang berarti Natal tinggal sebentar lagi nih. Hari ini kita akan merenungkan dan berdoa syafaat bagi generasi muda. Ada beberapa tokoh di dalam kitab suci yang diceritakan mereka dipilih atau dipanggil oleh Allah pada saat mereka masih berusia sangat muda. Contohnya ada Daud, Paulus, ada Bunda Maria, dan ke-12 murid Yesus juga adalah orang-orang muda. Ada satu tokoh yang saya yakin kita semua juga sudah kenal, itu adalah Yeremia. Yeremia diperkirakan dipanggil atau dipilih oleh Allah pada saat dia berumur sekitar 20 tahunan. Dan pada saat dia dipanggil oleh Allah, Allah berfirman kepada Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, saudara-saudari yang terkasih, seperti apa yang dikatakan kepada Yeremia, saya percaya kita semua adalah orang-orang, anak-anak yang dipilih, yang dipanggil oleh Allah, yang sudah dikenal, dirancangkan oleh Allah sejak dari dalam kandungan. Proses pembuahan telur sampai akhirnya seorang bayi dilahirkan itu bukanlah proses yang mudah, proses yang penuh dengan tantangan, resiko, dan saya percaya ada campur tangan Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan yang menyertai proses ibu mengandung sampai seorang bayi itu dilahirkan. Dengan demikian, kita semua yang bisa dilahirkan ke dalam dunia ini saat ini dan hidup itu semua berkat campur tangan Tuhan, berkat Tuhan yang sudah rancangan, Tuhan yang sudah pilih setiap daripada kita untuk menjalankan panggilannya. Nah, di dalam panggilan Yeremia sempat mengalami kekhawatiran, di mana dituliskan bahwa ia khawatir tidak pandai bicara dan dia masih sangat muda. Dan menurut saya ini adalah sesuatu yang wajar dan manusiawi jika Yeremia khawatir. Karena coba kita bayangkan kalau kita menerima nasihat dari orang yang lebih muda umurnya daripada kita, pasti akan sulit buat kita untuk mau mendengarkan nasihat dari mereka yang lebih muda umurnya daripada kita. Nah, demikian pula dengan Yeremia. Nabi pada zaman itu adalah seseorang yang ditugaskan untuk menyampaikan pesan Allah. Dan wajar jika Yeremia khawatir bangsa Israel tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yeremia karena dia masih sangat muda. Namun menjawab kekhawatiran Yeremia, Allah berfirman, "Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Nah, seperti apa yang disampaikan Tuhan kepada Yeremia, saya percaya Tuhan juga menyertai setiap daripada kita yang dipanggil dan dipilih oleh Allah. Kita dalam perjalanan kita melayani dan melakukan tugas panggilan kita, Tuhan yang menyertai Yeremia adalah Tuhan yang juga menyertai kita, yang memberikan kita kesanggupan, yang memberikan kita kekuatan, dan sehingga kita boleh menjadi berkat, boleh menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kita. Kita boleh membawakan kabar sukacita, kita boleh membagikan firman Tuhan. Nah, selanjutnya kenapa anak muda? Kenapa orang muda gitu ya? Nah, orang muda itu cenderung lebih
nekat gitu ya, lebih berani dalam mengambil risiko, dalam mengambil keputusan. Ya, ketika mereka diberikan tugas yang menantang gitu ya, mereka cenderung lebih mudah untuk say yes gitu. Mereka akan jalankan tugas, mereka langsung ya just do it gitu. Mereka dengan semangat melakukan tugas yang menantang. Dan selanjutnya kenapa orang muda? Ya orang muda itu pastinya lebih kuat, mereka lebih energetik daripada orang yang usianya sudah lebih lanjut ya. Orang yang sudah usianya lebih lanjut pasti punya keterbatasan fisik. Nah, saya ingat waktu masih kecil ya, kayaknya kalau lari-larian, kejar-kejaran itu rasanya nggak ada capeknya gitu. Tapi seiring dengan bertambahnya usia, baru lari-lari sebentar itu rasanya udah capek banget. Nah, dengan demikian ya, dengan kelebihan dan kekuatan yang dimiliki oleh orang muda, ya banyak hal yang dapat mereka lakukan, banyak hal yang dapat diperbuat oleh orang-orang muda. Nah, pertanyaannya, apa yang mereka perbuat, apa yang orang muda ini perbuat itu apakah membawakan dampak positif atau justru membawa dampak negatif. Dengan kekuatan dan kelebihan yang mereka miliki gitu ya, itu bisa menjadi hal yang negatif gitu ketika iblis masuk ya, iblis masuk. Dan ya, di 2 Timotius 2 ayat 22 dituliskan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kita juga perlu sadari ya, dengan seiring perkembangan zaman itu, perkembangan teknologi khususnya sosial media ya, the power of social media gitu ya. Sosial media bisa menjadi dampak yang positif bagi orang muda, tetapi juga bisa menjadi dampak yang negatif bagi mereka. Nah, kita sadari bahwa sekarang sosial media seakan-akan menjadi standar gitu, bagi kebanyakan orang. Standar kehidupan, standar kesuksesan, standar popularitas, bahkan standar kecantikan, standar ya banyak hal yang menjadi berubah standar karena adanya sosial media. Melihat apa yang dipost, apa yang di upload di sosial media itu membawakan dampak gitu, khususnya bagi generasi muda. Mereka banyak dari orang-orang muda yang jadi stres, depresi karena standar-standar tersebut, yang kehilangan jati diri, yang akhirnya terperosok jatuh ke dalam dosa dan khususnya kehilangan kasih kepada Tuhan itu. Mereka menjadi jauh dari Tuhan karena sosial media. Oke. Nah, selanjutnya kita juga perlu sadari keprihatinan di mana orang-orang muda menjadi apatis atau tidak peduli terhadap keadaan di sekitar mereka. Mereka tidak lagi memperhatikan situasi yang terjadi di sekitar mereka. Kehilangannya belas kasihan kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Mereka seakan-akan tidak memiliki kepedulian lagi terhadap mereka yang lemah. Lalu kita juga dihadapkan kepada keprihatinan di mana semakin tinggi persentase orang-orang muda yang meninggalkan gereja, yang meninggalkan Tuhan. Ya, ini ya banyak faktor, tapi ini menjadi sesuatu hal yang memprihatinkan. Di mana saya ingat juga waktu masih di Sydney, itu kalau ke gereja lokal di sana isinya hampir 80-90% itu adalah
orang-orang tua, oma, opa, gitu ya, yang mengisi gereja, yang mengisi misa ekaristi. Dan ini menjadi sesuatu yang memprihatinkan buat saya. Di Amsal 22 ayat 6 dituliskan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Saya lahir di keluarga Katolik, saya dibaptis dari bayi, dan saya bersekolah di sekolah Katolik. Dari taman bermain sampai saya SMA, saya sekolah di sekolah Katolik. Dan saya ingat juga saya cukup aktif di gereja dengan mengikuti sekolah minggu, sekami, dan ada kegiatan gereja lainnya. Dan saya percaya, saya amini bahwa dengan pengalaman saya diperkenalkan kepada lingkungan gereja, diperkenalkan kepada Tuhan sejak saya kecil oleh orang tua saya, itu yang membuat saya memiliki kerinduan dan kerinduan untuk berkomunitas, untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, untuk mengenal firman Tuhan. Ya, maka dari itu saya mulai melayani Tuhan sejak saya masih muda. Dan saya bersyukur atas pengalaman saya boleh melayani Tuhan dari saya sejak muda gitu, karena dengan kesempatan saya melayani sejak muda gitu, saya bersyukur memiliki kesempatan untuk memperbaiki karakter saya, menjadi pribadi yang lebih baik lagi sejak muda, dan saya boleh menjadi berkat dan membawa dampak positif bagi orang-orang di sekitar saya. Dan ya, hal ini saya percaya ini boleh menjadi bekal bagi saya untuk membimbing orang-orang muda yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Dan ya, saya percaya gitu, ketika kita boleh memperkenalkan, kita boleh membimbing orang-orang muda sejak mereka muda gitu, untuk mengenal Tuhan, untuk mengasihi Tuhan sejak mereka muda, ini bisa menjadi dampak yang luar biasa gitu, bisa memberikan dampak yang luar biasa tentunya bagi kemuliaan Tuhan. Dan maka dari itu penting bagi kita untuk memperkenalkan Tuhan, untuk membawa Tuhan, memperkenalkan gereja kepada orang-orang muda sedari mereka muda, sehingga mereka boleh memiliki kerinduan, mereka boleh tertanam, mereka boleh berakar di dalam Tuhan dan gereja gitu. Sehingga seperti yang sering kita dengar bahwa ya, orang muda adalah masa depan bagi bangsa, dan pastinya orang muda adalah masa depan bagi gereja kita. Nah, maka dari itu hari ini saya mau mengajak kita semua untuk menyatukan hati, kita mau berdoa bagi saudara-saudara kita, orang-orang muda, generasi muda, bagi masa depan mereka. Nah, setelah ucapan kami mohon dapat dijawab dengan kabulkanlah doa kami, Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur Tuhan atas kasih, atas rahmat yang Engkau berikan dalam hidup kami. Engkau sediakan yang terbaik, selalu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, pada hari ini kami mau memanjatkan doa-doa kami, khususnya bagi orang-orang muda, bagi generasi muda. Kami berdoa Tuhan bagi mereka orang-orang muda, generasi muda, biar mereka boleh memiliki kerinduan, mereka boleh memiliki rasa haus dan lapar akan firman, akan pengenalan akan Engkau. Mereka boleh memiliki kerinduan untuk mengasihi Engkau lebih dalam lagi. Kami mohon. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka, kami semua yang dipercaya untuk membimbing orang tua, pembina rohani, yang dipercaya untuk membimbing orang-orang muda ini mengenal Engkau. Tuhan, biar
setiap daripada kami yang dipercaya untuk membimbing mereka orang-orang muda, Kau berikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga kami boleh menjadi teladan yang baik bagi mereka, kami boleh menjadi contoh yang baik bagi mereka, kami boleh membimbing mereka dengan baik. Kami mohon kabulkan. Ya Bapak, kami juga berdoa bagi gereja, biar gereja boleh menjadi tempat sarana di mana orang-orang muda boleh melayani Engkau, boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan biar gereja boleh menjadi wadah yang baik bagi orang-orang muda bertumbuh di dalam iman. Kami mohon. Pada akhirnya Tuhan, biar banyak orang muda yang boleh tergerak hatinya, banyak orang-orang muda yang boleh terpanggil, yang boleh menjawab panggilan-Mu untuk melayani Engkau, untuk membawa kemuliaan bagi Engkau, boleh menjadi garam dan terang, khususnya bagi saat-saat ini Tuhan, biar mereka boleh menjadi duta-duta besar-Mu, membawakan kabar gembira bagi orang-orang di sekitar mereka, biar mereka boleh terus bertekun di dalam firman, dan Engkau boleh pagari mereka selalu. Terima kasih Tuhan, dan biar doa-doa yang kurang sempurna ini kami mau satukan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, berdoalah bersama kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria Bundalah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Dan pada akhirnya biar kemuliaan pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudari sekalian, sampai jumpa di hari berikutnya, dan jangan lupa untuk follow atau subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya tidak terlewat posan berikutnya. Terima kasih.